Pernahkah Anda menjalani hari yang sangat sibuk, tetapi ketika malam tiba, Anda justru bertanya, sebenarnya, apa yang telah saya selesaikan hari ini? Sejak pagi, Anda membalas pesan, menghadiri rapat, menerima permintaan orang lain, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya, lalu menutup hari dalam keadaan lelah. Anda memang melakukan banyak hal. Namun, pekerjaan yang paling penting justru belum tersentuh. Tugas utama masih tertunda. Waktu untuk keluarga kembali dikorbankan. Rencana pribadi terus bergeser. Energi habis untuk memenuhi kebutuhan semua orang, sementara kehidupan Anda sendiri berjalan tanpa arah yang jelas. Kita hidup dalam budaya yang sering mengagungkan kesibukan. Semakin penuh jadwal seseorang, semakin penting ia terlihat. Semakin banyak pekerjaan yang diterima, semakin produktif ia dianggap. Padahal, kesibukan tidak selalu menghasilkan kemajuan. Kadang-kadang, kita bukan kekurangan waktu. Kita hanya memberikan waktu kepada terlalu banyak hal yang tidak cukup penting. Inilah persoalan yang dibahas Greg S. 1 MCH Pronunciation Kion dalam buku Essentialis, The Disciplined Pursuit of Less. Buku ini tidak mengajarkan kita menjadi malas. Ia juga tidak menyuruh kita meninggalkan semua tanggung jawab. Essentialis adalah disiplin untuk menemukan apa yang benar-benar penting, menghilangkan hal-hal yang mengganggunya, lalu memberikan tenaga terbaik kita kepada pekerjaan yang memiliki nilai terbesar. Buku ini bukan sekadar metode manajemen waktu, melainkan cara mengambil kembali kendali atas pilihan hidup. Selamat datang di Level Up Your Mind baca buku. Simak hingga akhir, karena kita akan membahas mengapa kemampuan mengatakan tidak mungkin menjadi salah satu keterampilan terpenting untuk melindungi hidup Anda. Bagian 1, jebakan melakukan semuanya. Banyak orang merasa bahwa mereka harus mengerjakan semuanya. Mereka ingin menjadi pekerja terbaik, orang tua sempurna, teman yang selalu tersedia, anggota organisasi yang aktif, sekaligus mengejar banyak tujuan pribadi. Masalahnya bukan karena semua hal itu buruk. Masalahnya, tenaga manusia terbatas. Setiap kali Anda mengatakan "ya" kepada satu kegiatan, sebenarnya Anda sedang mengurangi waktu untuk kegiatan lain. Ketika menerima rapat yang tidak diperlukan, Anda kehilangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan utama. Ketika terus memeriksa ponsel, Anda kehilangan kesempatan untuk berpikir mendalam. Ketika menerima semua permintaan karena takut mengecewakan orang, Anda dapat mengecewakan orang-orang yang justru paling penting dalam hidup Anda. Bayangkan seorang guru yang ingin memberikan pendidikan terbaik kepada murid-muridnya. Namun, waktunya dipenuhi berbagai tugas tambahan. Ia menghadiri rapat yang terlalu panjang, mengerjakan laporan berulang, mengikuti banyak kegiatan, dan selalu bersedia membantu siapapun. Ia terlihat berdedikasi. Namun, saat masuk kelas, ia sudah kehabisan energi. Essentialis mengajak kita bertanya, apakah semua pekerjaan ini benar-benar mendukung kontribusi utama saya? Bukan semua hal yang baik harus kita kerjakan. Ada banyak kegiatan yang baik, tetapi hanya sedikit yang benar-benar penting pada tahap hidup kita sekarang. Bagian 2, Anda masih memiliki pilihan. Salah satu penyebab kita kehilangan arah adalah merasa tidak mempunyai pilihan. Kita berkata, saya harus menerima. Saya tidak enak menolak. Semua orang mengharapkan saya melakukannya. Memang beginilah pekerjaan saya. Tanpa disadari, kita menyerahkan jadwal hidup kepada permintaan orang lain. Tentu saja, manusia memiliki tanggung jawab. Ada pekerjaan yang wajib diselesaikan. Ada keluarga yang harus diperhatikan. Ada keadaan tertentu yang tidak dapat kita hindari. Namun, bahkan dalam keterbatasan, kita tetap mempunyai ruang untuk memilih. Kita dapat memilih pekerjaan mana yang dikerjakan lebih dahulu. Kita dapat memilih apakah sebuah pesan harus dijawab saat itu juga. Kita dapat memilih apakah semua undangan harus diterima. Kita dapat memilih standar hidup yang ingin dipertahankan. Saat seseorang lupa bahwa dirinya memiliki pilihan, ia menjalani hidup secara reaktif. Ia hanya merespons apapun yang muncul paling keras. Tetapi ketika ia menyadari kembali kekuatan memilih, hidupnya mulai memiliki arah. Pertanyaannya berubah dari, apa yang diminta orang lain dari saya? Menjadi, kontribusi terpenting apa yang dapat saya berikan saat ini? Bagian 3, bedakan yang penting dari yang sekadar menarik. Masalah terbesar bukan karena kita tidak memiliki peluang. Justru kita memiliki terlalu banyak peluang. Ada banyak buku untuk dibaca,
keterampilan untuk dipelajari, usaha untuk dimulai, komunitas untuk diikuti, dan gagasan untuk dikembangkan. Semua terlihat menarik. Namun, apabila seluruh peluang diperlakukan sama pentingnya, perhatian kita akan terpecah. Seorang mahasiswa mungkin mengikuti banyak organisasi, mengambil berbagai kursus, membangun bisnis kecil, aktif di media sosial, dan tetap ingin mendapatkan nilai terbaik. Secara teori, semuanya mungkin dilakukan. Namun, pertanyaan esensialis bukanlah, bisakah saya melakukan semuanya? Pertanyaannya, mana yang memberikan dampak terbesar bagi tujuan utama saya? Untuk menjawabnya, kita memerlukan ruang untuk berpikir. Kita perlu berhenti sejenak, menjauh dari kebisingan, dan memeriksa kehidupan dengan jujur. Apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa kekuatan utama saya? Di bagian mana kontribusi saya paling dibutuhkan? Kegiatan apa yang terlihat produktif, tetapi sebenarnya hanya menghabiskan energi? Tanpa waktu untuk berpikir, kita mudah menganggap hal mendesak sebagai hal penting. Padahal, sesuatu dapat terasa mendesak hanya karena orang lain menginginkannya segera. Bagian 4. Setiap pilihan memiliki harga. Kita sering ingin mendapatkan dua hal sekaligus. Ingin pekerjaan berkembang, tetapi tidak ingin mengurangi kegiatan lain. Ingin lebih dekat dengan keluarga, tetapi tetap menerima semua pekerjaan tambahan. Ingin menulis buku, tetapi tidak ingin mengurangi waktu hiburan. Ingin hidup lebih tenang, tetapi terus memelihara jadwal yang penuh. Kenyataannya, setiap pilihan memiliki harga. Ketika memilih satu jalan, kita melepaskan jalan lain. Ini disebut pertukaran atau trade-off. Esensialis tidak bertanya, bagaimana saya mendapatkan semuanya? Ia bertanya, hal apa yang paling layak saya perjuangkan, dan apa yang harus saya lepaskan untuk mendapatkannya? Pertanyaan ini memang tidak nyaman. Namun, menolak memilih juga merupakan sebuah pilihan. Bedanya, konsekuensinya sering baru terlihat setelah waktu berlalu. Anda mungkin tidak pernah memilih untuk mengabaikan kesehatan. Tetapi karena terus memilih pekerjaan di atas istirahat, kesehatan perlahan tersingkir. Anda mungkin tidak berniat menjauh dari keluarga. Tetapi karena selalu menerima kesibukan tambahan, hubungan perlahan kehilangan perhatian. Tidak memilih secara sadar membuat kehidupan kita dibentuk oleh keadaan. Bagian 5. Belajar mengatakan tidak. Bagi banyak orang, mengatakan tidak terasa lebih sulit daripada mengerjakan tugas tambahan. Kita takut dianggap tidak membantu. Takut kehilangan kesempatan. Takut mengecewakan atasan, teman, atau keluarga. Akibatnya, kita mengatakan ya dengan mulut, tetapi menolaknya di dalam hati. Kita menerima pekerjaan, lalu mengeluh. Kita menghadiri acara, tetapi berharap segera pulang. Kita membantu orang lain, tetapi mengorbankan tanggung jawab yang lebih penting. Esensialis mengajarkan bahwa menolak suatu permintaan tidak selalu berarti menolak orangnya. Anda dapat tetap menghargai seseorang tanpa menerima semua permintaannya. Anda dapat berkata, terima kasih sudah mengajak saya. Saat ini saya sedang menyelesaikan prioritas lain, jadi saya belum dapat bergabung. Atau, saya belum bisa mengambil tanggung jawab tersebut, tetapi saya dapat membantu pada bagian yang lebih kecil. Penolakan yang jujur mungkin menimbulkan ketidaknyamanan sesaat. Namun, menerima sesuatu yang tidak sanggup kita jalankan dapat menimbulkan kekecewaan yang jauh lebih besar. Mengatakan tidak bukan tindakan egois ketika tujuannya melindungi komitmen yang lebih penting. Setiap tidak yang tepat sedang menjaga satu ya yang lebih bermakna. Bagian 6. Menghapus bukan berarti kehilangan. Kita sering merasa bahwa menambah sesuatu akan memperbaiki kehidupan. Menambah target. Menambah kegiatan. Menambah aplikasi produktivitas. Menambah proyek. Namun, terkadang kemajuan justru datang melalui pengurangan. Seorang penulis memperkuat naskah dengan menghapus paragraf yang tidak diperlukan. Seorang desainer menciptakan tampilan yang lebih jelas dengan menghilangkan unsur yang mengganggu. Seorang guru membuat pelajaran lebih mudah dipahami dengan memusatkan pembahasan pada konsep inti. Demikian pula kehidupan. Kita mungkin perlu menghapus rapat yang tidak efektif, kebiasaan memeriksa ponsel, pekerjaan yang tidak sejalan dengan tujuan, atau komitmen lama yang tidak lagi relevan. Menghapus bukan berarti seluruh kegiatan itu buruk.
Kegiatan tersebut mungkin pernah bermanfaat. Namun, sesuatu yang sesuai pada masa lalu belum tentu masih penting hari ini. Tanyakan secara berkala. Apabila saya belum pernah menerima kegiatan ini, apakah saya masih akan memilihnya sekarang? Pertanyaan itu membantu kita menilai komitmen berdasarkan manfaatnya hari ini, bukan hanya karena kita sudah lama menjalaninya. Bagian 7. Buat hal penting menjadi lebih mudah. Mengetahui prioritas belum cukup. Kita perlu membangun sistem yang melindunginya. Apabila menulis adalah prioritas, tentukan waktu khusus untuk menulis. Apabila keluarga penting, letakkan waktu keluarga dalam jadwal sebelum jadwal dipenuhi urusan lain. Apabila kesehatan penting, persiapkan pakaian olahraga dan tentukan waktunya sejak malam. Jangan berharap kemauan akan selalu hadir. Bangun lingkungan yang membuat tindakan penting lebih mudah dilakukan. Sediakan pula ruang cadangan. Jangan mengisi seluruh waktu sampai tidak ada ruang untuk kesalahan, perjalanan terlambat, anak sakit, pekerjaan mendadak, atau tubuh yang membutuhkan istirahat. Jadwal tanpa ruang cadangan terlihat efisien, tetapi sangat rapuh. Sedikit gangguan saja dapat merusak seluruh rencana. Essentialis bukan hanya mengurangi jumlah pekerjaan. Ia membantu kita menjalankan hal penting dengan lebih tenang, teratur, dan konsisten. Bagian 8. Melakukan lebih sedikit, tetapi lebih baik. Kalimat, melakukan lebih sedikit, dapat terdengar seperti ajakan menurunkan ambisi. Padahal, tujuan essentialis justru meningkatkan kualitas kontribusi. Bayangkan cahaya matahari. Ketika menyebar, cahaya itu menerangi ruangan. Tetapi ketika dipusatkan melalui kaca pembesar, energinya menjadi jauh lebih kuat. Begitu pula perhatian manusia. Ketika dibagi kepada terlalu banyak tujuan, hasilnya menjadi tipis. Namun, ketika dipusatkan pada sesuatu yang benar-benar penting, kita dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih bermutu. Seorang pengusaha tidak harus menjual semua produk. Ia dapat memusatkan perhatian pada produk yang paling dibutuhkan pelanggan. Seorang guru tidak harus menggunakan seluruh metode. Ia dapat memilih pendekatan yang paling efektif untuk muridnya. Seorang pelajar tidak perlu menguasai semua keterampilan sekaligus. Ia dapat memilih satu kemampuan yang paling mendukung masa depannya. Essentialis bukan tentang hidup kecil. Essentialis adalah keberanian untuk memberikan tenaga besar kepada sesuatu yang benar-benar bernilai. Langkah praktis. Berikut 5 cara sederhana untuk memulai kehidupan yang lebih esensial. 1. Tentukan satu prioritas utama. Tuliskan satu hasil terpenting yang ingin Anda capai dalam 3 bulan mendatang. Jangan menulis 10 target. Pilih satu yang akan memberikan pengaruh terbesar. 2. Audit kegiatan Anda. Catat semua kegiatan rutin selama 1 minggu. Berikan tanda pada kegiatan yang benar-benar mendukung tujuan, tanggung jawab, kesehatan, dan hubungan penting. 3. Hilangkan satu komitmen. Pilih satu kegiatan yang menghabiskan energi tetapi memberikan sedikit manfaat. Hentikan, kurangi, delegasikan, atau jadwalkan ulang. 4. Latih penolakan yang sopan. Siapkan satu kalimat penolakan yang dapat digunakan ketika menerima permintaan yang tidak sesuai prioritas. Jangan menunggu sampai Anda tertekan untuk memikirkan jawabannya. 5. Jadwalkan hal penting terlebih dahulu. Jangan hanya menuliskan rapat dan permintaan orang lain. Masukkan waktu belajar, menulis, istirahat, beribadah, berolahraga, dan bersama keluarga ke dalam jadwal. Hal penting yang tidak dijadwalkan sering dikalahkan oleh hal mendesak. Pesan terbesar essentialis bukanlah bahwa kita harus melakukan sesedikit mungkin. Pesannya adalah bahwa kita tidak dapat memberikan yang terbaik kepada segala sesuatu. Waktu, tenaga, dan perhatian kita terbatas. Karena itu, memilih bukanlah tindakan kejam. Memilih adalah bentuk tanggung jawab. Ketika segala sesuatu dianggap penting, pada akhirnya tidak ada yang benar-benar mendapat perhatian terbaik. Namun, ketika kita mengetahui apa yang utama, kita dapat bekerja dengan lebih fokus, hadir lebih utuh, dan menjalani hidup dengan arah yang lebih jelas. Mungkin masalah hidup Anda hari ini bukan karena kurang berusaha. Mungkin Anda hanya sedang berusaha pada terlalu banyak arah. Maka, renungkan satu pertanyaan ini. Apa yang perlu Anda lepaskan agar dapat memberikan yang terbaik kepada sesuatu yang benar-benar penting?